Shalom, Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, Kamis 7 Juli 2022 dengan penuh sukacita, saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih, setia, dan penyertaan Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat yang diberkati. Kini kami akan mengawali segala aktivitas hidup kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berilah kiranya kami hati yang paham untuk memahami kehendak firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia dalam perjalanan hidup kami. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan pagi ini, saya Pendeta Junis Emelato bersama istri Pendeta Revonin Lule mengajak saudara untuk menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam Lukas pasal 10 ayat 8 sampai 11 dan ayat 16 dengan tema sembuhkanlah orang-orang sakit. Lukas pasal 10 ayat 8 sampai 11 dan ayat 16. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita merenungkan dengan cara menjawab pertanyaan berikut ini. Apa yang harus dilakukan jika murid-murid masuk di sebuah kota dan mereka diterima di kota itu? Yang harus dilakukan oleh murid-murid ketika masuk di sebuah kota dan diterima di kota itu adalah mereka harus makan apa yang dihidangkan kepada mereka dan menyembuhkan orang-orang yang sakit yang ada di situ. Berita apa yang harus disampaikan di kota itu? Berita yang harus disampaikan atau dikatakan oleh murid-murid di kota itu adalah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bagaimana sikap para murid jika sebuah kota menolak kehadiran mereka? Dari bacaan Lukas pasal 10 ayat 10 dan 11 dijelaskan demikian. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, panggilan dan pengutusan dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah tentu tidak terbatas hanya kepada 12 murid dan 70 murid saja, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata,
Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sesungguhnya dalam perkataan ini, Yesus menunjukkan bahwa ia sangat peduli kepada keselamatan orang yang terhilang. Karena itu ia juga memperingatkan semua orang percaya agar punya kepedulian yang sama. Karenanya harus siap diutus. Inilah prinsip pengutusan. Diperlukan kesetiaan, keteguhan hati, tekad yang kuat dalam merespon pengutusan itu. Sebab dengan penuh keterbukaan Yesus memberitahu bahwa ada konsekuensi yang dialami, yakni diterima atau ditolak. Ada petunjuk yang jelas, sikap yang harus dilakukan ketika diterima maupun ditolak. Prinsip pengutusan yang lain adalah sebuah kepercayaan. Setiap orang yang diutus, pasti mereka yang dapat dipercaya. Karena itu Yesus berkata, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Dalam hal pengutusan, penerimaan atau penolakan akan terjadi. Namun dalam situasi apapun yang tetap harus dikerjakan adalah tugas pengutusan itu sendiri, yakni berita. Kerajaan Allah sudah dekat dan mujizat menyembuhkan orang yang sakit sebagai bukti bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa yang dapat dialami oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Nah, dari renungan pagi ini, apa yang menjadi komitmen kita? Tentu terus pada tugas pengutusan melalui pelayanan kita, melaksanakannya dengan lebih giat lagi, memberitakan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, mari kita membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini, baik secara langsung maupun lewat media sosial, kepada anggota keluarga, rekan sekerja, komsel, jemaat, agar kita semua terus melakukan kebenaran dalam seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur, di pagi ini kami membilang banyak terima kasih kepadamu Bapa, karena kami boleh lagi membaca, merenungkan dari firman-Mu. Dan melalui firman-Mu, kami sebagai hamba-hamba-Mu diingatkan kembali agar kami terus dapat melaksanakan tugas pelayan kami lebih sungguh-sungguh lagi. Dan biarlah melalui pelayanan kami senantiasa dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan tidak hanya itu, mujizat-mujizat Tuhan menjadi bagian pelayanan kami hari ini sampai seterusnya. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tolong kami agar semua apa yang kami dapat kerjakan hari ini semata-mata adalah karya yang dapat memuliakan nama-Mu. Segala pujian, hormat, sembahannya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.